Halo anak-anak kelas 83, perkenalkan saya Ibu Francisca Naibaho, mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bicarakan pada pertemuan pertama ini, kita membicarakan tentang berita. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu berita, ciri-ciri berita, fungsi berita, tujuan berita. Nah, kita mulai. Anak-anak sekalian pasti sering menonton berita, ya kan? Berita itu banyak kita temui, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Seperti dalam media cetak itu contohnya koran, majalah, ataupun dari berita-berita online karena dia berbentuk tulisan. Sedangkan dari media televisi atau media elektronik itu ada televisi. Jika kita mendengarkan berita dari televisi, di situ disertakan juga ilustrasi atau gambar dan juga suara atau menggunakan audio visual. Nah, apa itu berita? Berita itu adalah peristiwa yang terjadi di dunia dan disebarkan melalui berbagai media seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada melalui radio, televisi, internet, situs website, maupun media lainnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang sering kita lihat seperti di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Nah, teks berita itu berisi fakta, tetapi tidak semuanya juga fakta bisa dijadikan menjadi sebuah berita. Kita lanjutkan. Ciri-ciri berita. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai pengertian berita, maka kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri berita itu harus berupa fakta. Jadi apa yang disampaikan penulis dalam berita itu tidak boleh hasil karangan atau tidak boleh berdasarkan gagasan penulis atau opininya. Apa yang disampaikan itu harus berupa fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian aktual. Aktual ini hangat, baru terjadi, atau sedang marak dibicarakan orang banyak, tahu masih terjadi. Itu dia aktual. Aktual itu artinya itu masih hangat dia, belum lama gitu. Jadi kalau sudah berita-berita yang sudah lama, sudah terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya, itu sudah tidak dikategorikan lagi sebagai berita. Kemudian yang ketiga, berita, ciri-ciri berita itu harus up to date. Up to date itu selalu diperbaharui dari hari ke hari, tidak boleh sama. Itu dia ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, objektif. Sebuah berita tidak boleh berat sebelah. Dia harus netral supaya bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kelima, itu luar biasa. Kalau dia hanya biasa-biasa saja,
orang tentu tidak akan mau membaca atau bahkan mendengarkannya. Kalau sesuatu yang luar biasa yang berhubungan dengan masyarakat banyak atau halayak ramai, maka itu akan mendapat perhatian yang sangat antusias dari pembaca atau pendengar berita itu. Kemudian yang ciri yang keenam, di dalam sebuah berita itu tidak ada rekayasa, tidak dibuat-buat, bukan hoax, ya. Kemudian ciri yang ketujuh itu unik dan atau menarik. Unik atau menarik. Kenapa dikatakan unik atau menarik? Sebuah berita yang unik, yang lain daripada yang lain, maka itu akan membuat orang semakin penasaran, ingin mengetahui apa yang kita sampaikan dari berita tersebut. Tapi kalau beritanya hanya biasa-biasa saja, itu tidak akan mempengaruhi orang-orang. Kemudian yang kedelapan, berpengaruh bagi masyarakat luas. Ciri sebuah berita itu termasuk berpengaruh bagi masyarakat luas. Itu harus karena penting bagi banyak orang, maka orang itu akan mau dan ingin tahu tentang berita tersebut. Yang kesembilan, ciri berita yang kesembilan itu biasanya berita itu menggunakan bahasa-bahasa yang baku, sederhana. Sederhana maksudnya di situ tidak berbelit-belit. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu mudah dimengerti antara pembaca dan penulis. Jadi harus sama-sama memahami apa yang disampaikan penulis dan pembaca juga memahami apa yang tertulis dalam berita itu. Kemudian 10, data yang diberitakan itu harus lengkap. Kenapa itu harus lengkap? Supaya orang yang membaca tidak memperoleh berita itu setengah-setengah. Jadi informasi yang disampaikan itu harus secara utuh. Jadi tidak menimbulkan salah tafsir. Kemudian waktu dan tempat peristiwa dalam berita itu pun harus jelas. Kemudian yang 12, sumber harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini tadi sangat berkaitan juga dengan ciri-ciri yang di atas. Tidak rekayasa, berupa fakta, harus objektif. Jadi semuanya itu harus bersumber dari yang sudah valid, sudah bisa dibuktikan kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah dia ciri-ciri berita. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada unsur pembuatan berita. Ada hal-hal yang harus diketahui jika kita ingin membuat sebuah berita. Yang pertama, berita itu harus aktual. Aktual tadi sudah Ibu singgung di awal. Aktual itu masih hangat, masih baru, atau sedang marak dibicarakan orang lain. Istilah kerennya sekarang ini viral. Kemudian dan masih baru tadi, terkini, itu artinya aktual. Sedangkan faktual itu, unsur pembuatan berita yang kedua itu faktual itu harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta, bukan rekayasa, bukan imajinasi. Karena yang kita sampaikan itu berupa informasi, bukan karangan atau fiksi. Itu dia unsur pembuatan berita. Yang pertama tadi aktual, kedua faktual, yang ketiga penting. Penting di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Penting yang pertama di sini mengenai tokoh. Tokoh yang terlibat di dalam berita itu harus yang berpengaruh bagi masyarakat luas atau yang diakui oleh masyarakat luas. Siapa itu? Contohnya Presiden kita, Bapak
Insinyur Joko Widodo. Jika ada berita tentang beliau, maka itu akan menjadi bisa jadi mendapat sorotan yang paling banyak dari masyarakat luas. Kemudian tokoh-tokoh politik lainnya. Kemudian selain itu tadi, selain dari tokoh juga yang kedua itu dari pentingnya dari materi. Materi yang kita sampaikan dalam berita itu harus menyangkut kepentingan orang banyak. Harus menyangkut kepentingan orang banyak. Seperti yang kita sudah lihat beberapa bulan terakhir ini, banyak berita yang sudah kita tonton, kita baca mengenai virus novel corona atau COVID-19 itu merupakan satu topik yang masih ramai dibicarakan oleh masyarakat dunia. Jadi jika materi itu yang dibicarakan, maka akan semakin banyak orang yang ingin mengetahui informasi apa yang kita sampaikan di dalam berita itu. Nah, jika kita tadi ingin membuat sebuah berita, maka hal-hal yang harus kita perhatikan tadi, yang pertama itu harus aktual, yang kedua faktual, kemudian yang ketiga itu harus penting. Itu dia unsur pembuatan berita. Kemudian kita lanjut. Ciri bahasa yang digunakan dalam penulisan berita itu yang pertama harus lugas. Lugas di sini maksudnya tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele, langsung pada informasi yang akan disampaikan. Kemudian harus komunikatif. Komunikatif di sini mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan penulis itu harus mudah dimengerti, mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian singkat. Yang ketiga itu ciri bahasanya harus singkat. Singkat tetapi jelas. Kemudian yang keempat ini harus menarik. Menarik. Katakan di sini menarik, kita hanya lihat dari judulnya saja pun harus bisa kita dibuat penasaran apa sih isi dari berita ini gitu. Jadi ciri bahasa itu tadi Ibu ulangi harus lugas, komunikatif, singkat dan menarik. Kemudian dan disertai juga harus netral. Netral itu tadi tidak memihak kepada siapapun. Nah, fungsi berita. Fungsi dari berita itu supaya kita terus update informasi dan tidak ketinggalan mengenai peristiwa penting dan terbaru yang diberitakan secara langsung. Kemudian tujuan berita itu untuk menyampaikan informasi penting kepada para pendengar atau pembaca tentang informasi yang kita beritakan. Nah, di sini ada Ibu berikan satu contoh berita yang Ibu ambil dari salah satu link di internet, nanti bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini, nanti dibaca dulu. Kemudian ada nanti tugas yang akan kamu kerjakan sekarang. Yang pertama, kamu harus memahami dulu tentang pengertian berita, ciri berita, fungsi dan tujuan berita itu apa. Berita itu apa? Itu dulu yang harus kamu pahami. Nanti apabila ada yang kurang dipahami boleh ditanya secara pribadi kepada Ibu, atau kamu juga bisa memanfaatkan gadget yang kamu punya untuk menemukan informasi-informasi sebanyak mungkin tentang teks berita. Nah, kemudian tugas yang akan kamu kerjakan sekarang ini, yang harus kamu lakukan itu silakan tonton dulu sebuah berita hari ini.
ya. Tonton dulu satu berita hari ini dan temukan informasi apa yang kamu anggap menarik dari berita tersebut. Oke? Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat.